Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya setelah modul atau sub materi 1 atau pengisian video pembelajaran dan PDF, berikutnya kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat penugasan atau aktivitas tugas kepada siswa. Nah, di bagian nanti kembali ke kursus ya. Kita kembali ke kursus, balik lagi ke sini. Nah, lalu tambahkan aktivitas atau sumber. Kita tambahkan lagi. Lalu klik penugasan. Kita klik penugasan. Nah, penugasannya namanya apa? Contoh misalkan tugas 1 pembuatan desain logo. Nah, contoh di sini ya. Lalu isilah deskripsi. Deskripsinya apa? Ini semacam instruksinya atau anak tuh harus mengerjakan apa. Silakan buat logo brand makanan. Lalu saya enter. Lalu upload file JPG ke link di bawah ini. Nah, berhubung bentuk tugasnya si anak itu membuat logo, lalu disuruh diupload ke disuruh upload ke link di bawah ini, maka saya harus tulis di sini klik link di sini atau klik di sini ya. Di sini tanda seru. Nah, berikutnya adalah kita masukkan link untuk untuk Google Form-nya. Contoh saya buka di sini. Bentar. Nah, contoh saya buka ya. Nah, si link Google Form-nya yang ininya di copy linknya ya, link Google Form-nya di copy yang di share ke siswa ini ya, di copy, lalu balik lagi ke sini ke LMS. Nah, di bagian ini, di bagian klik link di sini ya, di blok ya, Bapak Ibu di blok seperti ini, lalu klik sisip, klik tautan. Silahkan pastikan link Google Form-nya yang ada di sini. Nah, klik atau pastikan di sini. Setelah dipastikan, jangan lupa jendela di barunya, ini buka jendela barunya, di checklist. Setelah itu, perbarui tautan. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi sebuah link. Kalau tandanya biru seperti ini, dia menjadi link. Nah, lalu bagaimana ketika tugas Bapak Ibu contoh matematika ya, instruksinya seperti ini. Silahkan kerjakan soal yang ada di link di bawah ini gitu ya. Maka link Google Form-nya adalah berisi soal-soal. Ininya tuh diisi Google Form yang isinya tuh soal-soal matematikanya gitu ya. Kan suka gini ya, misalkan matematiku soalnya ada di Google Form, si anak itu mengerjakan di kertas, lalu mereka suruh jawab di sini gitu ya, di Google Form-nya mereka suruh jawab. Ada yang seperti itu. Maka bentuk perintahnya bisa seperti ini. Silakan kerjakan soal yang ada di link di bawah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, jika soalnya dia ada di Google Form, bentuk perintahnya seperti ini. Kalau bentuk tugasnya seperti tadi, yang silakan buat logo, lalu upload di sini, maka link Google Form-nya adalah link untuk mengupload atau mengumpulkan tugas. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan perintahnya silahkan kerjakan job sheet gitu ya. Job sheet. Nah, seperti ini. Maka di bawah ini. Nah, maka link klik di sini itu diisi job sheet
jobs-nya ya. Jobs itu bisa berupa Google Form, bisa berupa Google Doc atau misalkan Google Spreadsheet, boleh asalkan dia dimasukkan linknya ke dalam klik di sini. Jadi si anak tuh ketika klik link di sini maka dia langsung terarahkan ke soalnya, gitu ya. Jadi fungsi dari penugasan di sini adalah kita memerintahkan anak dalam LMS ini untuk mengerjakan tugasnya lalu dikumpulkan ya. Apakah itu tugasnya di Google Form atau di Google Spreadsheet atau di Google Doc. Ini bebas ya, tinggal disesuaikan dengan kalimat perintah yang Bapak Ibu siapkan. Nah, usahakan dalam penugasan ini tidak ada mengupload file ke dalam LMS. Jadi, semua penugasan atau semua yang dikerjakan diuploadnya melalui Google Form atau Google Doc atau Google Spreadsheet. Jadi, tidak ada yang diupload ke LMS. Tujuannya apa? Supaya meminimalisir server penuh database dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai kita menyisipkan link ke dalam teks ini, kita ke bawah. Aktifkan tanggal berapa mulai bisa mengajukan tugas, lalu jatuh temponya tanggal berapa, ini gimana Bapak Ibu ya, terserah. Lalu ingatkan saya adalah, ini tuh sebagai pengingat kita bahwa Bapak Ibu telah memberikan tugas dan anak sudah mengumpulkan. Nah, ini tanggal 13 contoh ya, maka tanggal 13 di kalender pada dashboard ini ya, akan muncul di kalender tuh tanggal 13, Bapak Ibu harus menilai. Nanti akan ada markingnya lah, akan ada seperti tanda. Nah, tipe pengajuannya, ininya jangan di checklist, pengajuan berkasnya jangan checklist. Kita checklistnya pada teks daring. Jadi si anak tuh hanya menulis laporannya saja. Contoh atas nama Arifin sudah mengumpulkan tugas. Nah, itu hanya mengisi teks. Nah, berikutnya tipe pengajuan sudah teks daring. Berikutnya adalah nilai. Nah, berhubung ini tugas, maka harus ada KKM. KKM-nya berapa? Nilai kelulusannya misalkan 80. Maka ketika anak itu mendapatkan nilai 80, maka dia akan lulus. Ketika di bawah 80 dia tidak akan lulus. Oke, nilai sudah. Pembatasan akses. Nah, kita ke pembatasan akses, penyelesaian aktivitas. Lalu berikutnya kita pilih aktivitas sebelumnya dengan penyelesaian. Klik, oke. Berikutnya kondisi penyelesaian. Kita klik tambahkan persyaratan. Ininya di checklist buat pengajuannya. Lalu menerima nilainya di checklist. Dan nilai kelulusan. Jadi si anak itu bisa lulus dalam aktivitas ini ketika sudah mengajukan dan menerima nilai. Ya, seperti itu ya. Setelah itu tutup lagi. Simpan dan tampilkan. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ketika ini diklik, dia akan terarahkan ke link Google Form-nya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih untuk tutorial pembuatan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.